thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Mas, ini juga doa di kesempatan ini. Puji dan syukur, marilah sama-sama kita bacakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada kesempatan hari ini telah memberikan kita nikmat sehat selalu sehingga bisa melaksanakan kegiatan diseminasi. Salam serta salam tidak lupa, mari sama-sama kita haturkan ke junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabat. Rekan-rekan dulu sekalian, untuk memulai kegiatan kita diseminasi hari ini, mari kita awali dengan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bapak Ibu, saya minta untuk ketika suara alat musik terdengar, silakan pejamkan mata dan Bapak Ibu sekalian pejamkan matanya sambil membayangkan hal apa itu akan kita bayangkan bersama. Kita mulai ya Bapak Ibu ya. Halo, baik. Silakan Bapak Ibu rilekskan pikiran, silakan pejamkan matanya. Bapak Ibu rilekskan pikiran. Dan bayangkanlah Bapak Ibu sedang berada di dalam kelas ilmiah, di mana para siswa sangat disiplin dan tertib. Dan ketika Bapak Ibu masuk ke dalam ruang kelas, posisi kelas dalam kondisi bersih, harum, wangi, dan para siswa duduk di kursi masing-masing dengan berpenampilan rapi, siap untuk belajar, berseragam lengkap sesuai dengan atribut harinya. Dan kehadiran Bapak Ibu dalam ruang kelas disambut oleh ketua kelas yang menyiapkan rekan-rekan lainnya untuk ready siap kegiatan belajar. Selanjutnya, Bapak Ibu memulai kegiatan pembelajaran dalam kelas ilmiah tersebut. Para siswa antusias dalam mengikuti pembelajaran yang Bapak Ibu sampaikan. Mereka aktif ketika melakukan diskusi dan tanya jawab, saling rebutan untuk bisa menjawab semua permasalahan yang Bapak Ibu berikan.
ini pembelajaran yang Bapak Ibu berikan sangat menyenangkan dan memalukan, karena mereka dapat mengembangkan ide dan pendapatnya sesuai pemikiran masing-masing. Dan hal ini diapresiasi oleh Bapak Ibu sekalian dengan memberikan ungkapan-ungkapan dan pujian serta motivasi membangun para siswa. Pembelajaran pun diakhiri dengan doa bersama dan bersih-bersih. Baik Bapak Ibu sekalian, dipersilakan untuk mengumpulkan kembali. Dan melalui kegiatan barisan Mindfulness yang baik, saya minta pendapat dari rekan kita kepada Bapak Ali. Saya persilakan bagaimana perasaan dan pendapat Bapak setelah membayangkan berada dalam kelas impian Bapak. Dipersilakan Pak. Ya, silakan. Betul ya? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya tadi mendengarkan musik yang diperdengarkan oleh Bu Sri, saya merasa excited itu merasa ingin apa namanya? Boleh katakan gembira ketika berada di kelas impian. Ya, terima kasih Pak. Iya, karena saya sangat excited Bu. Luar biasa, kita berikan kelas. Excited. Oke, terima kasih Pak. Satu lagi saya minta pendapat dari Ibu Nay. Silakan. Terima kasih waktunya Bu Sri. Saya merasakan mungkin kalau beli musik ya ingatnya ke waktu di Indonesia 165, Menara 165 gitu ya. Kalau secara ini saya merasakan karena di sini kita disuruh apa namanya memejamkan mata, kemudian merasakan bagaimana kondisi kelas yang sangat disiplin, kemudian mengikuti pelajaran dengan baik, lalu sampai terakhir dengan apa namanya memberikan keuangan tiket. Saya merasa terharu, ya. Alangkah apa ya, harapan kita kan memang pengen seperti itu ya Bu Sri ya. Tapi untuk sementara ini kan keadaan yang kita ini kan kadang ini ya apa namanya tidak sesuai dengan yang sebenarnya apa yang kita ini gitu kan impikan gitu kan. Tapi mudah-mudahan dengan ini berjalannya dengan waktu, insya Allah itu akan mencapai harapan yang tadi kita terima kasih. Baik, berikutnya adalah saya akan membacakan tujuan pembelajaran dari kegiatan disiplinasi kita. Dari kegiatan tadi, itu adalah kegiatan mindfulness yang sebelumnya itu tadi mendengarkan musik, kemudian untuk refreshing otak terlebih dahulu, merelaksasikan supaya kita bisa sama-sama membayangkan bisa di suatu tempat, bisa di kelas impian, bisa kepada siswa impian kita, di mana di situ kita akan memiliki target. Seperti itu yang akan kita laksanakan untuk mewujudkan suatu kelas impian kita, kemudian untuk mewujudkan para peserta didik impian kita. Insya Allah kita akan bisa sukses secara bersama-sama, secara tim, ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk tujuan pembelajaran pada kegiatan STEM kali ini adalah yang pertama, peserta memahami perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan bahwa posisi kontrol restitusi, seni tidak restitusi, dan praktik penerapan budaya positif. Untuk
Untuk skenario pembelajarannya, di sini ada beberapa poin. Yang pertama doa, penyambutan, dan kemudian penyampaian tujuan pembelajaran, kemudian ini skenario pembelajaran, dan nanti ada kesepakatan belajar yang Bapak kita gulirkan skenario pembelajaran. Kemudian ada mulai dari diri, kemudian nanti ada aktivitas pertama perubahan paradigma belajar, lalu dilanjut disiplin positif, motivasi perilaku manusia, dan dilanjut keyakinan kelas sampai dengan ice breaking. Nah, ini akan disampaikan oleh saya. Berikutnya kita lanjut ke usulan kesepakatan belajar. Bapak Ibu sekalian, pada usulan kesepakatan belajar di sini, apabila ada yang ingin dikurangi atau ingin ditambahkan, dipersilahkan. Nah, untuk itu di sini saya menunjukkan ada 5 poin kesepakatan belajar kita di desain majelis kali ini. Yang pertama adalah hadir tepat waktu. Apakah Bapak Ibu sekalian bisa menyepakati ini? Ya. Untuk yang kedua bagaimana? Bisa disepakati? Ya. Oke. Yang ketiga, izin ketika itu keluar sholat bisa disepakati. Yang keempat, menggunakan handphone secara bijak. Yang kelima, aktif dan disiplin selama pembelajaran. Oke, apakah perlu ada penambahan atau pengurangan seperti itu? Oh iya, boleh sambil. Oke, ya dipersilakan deh. Yang mau sambil makan atau minum, perlu kita tambahkan atau cukup untuk kesepakatan belajarnya? Oke, terima kasih. Oke, berikutnya adalah mulai dari diri. Nah, di sini ada 4 pertanyaan yang saya berikan kepada rekan sekalian. Nah, saya minta rekan sekalian menjawab dan memberikan pendapatnya melalui link yang akan saya share di grup Delta. Atau langsung saja dipersilakan untuk poin-poin tersebut. Ya, Bapak Ibu, saya berikan waktu 4 menit untuk mengisi link itu. Dipersilakan. Mas Arief bisa tahu juga. Bisa mendengar. Nanti bisa dilihat setelah kegiatan sesi. Yang pertama, apa kemudian menciptakan suasana positif di lingkungan Anda? Yang kedua, linknya mana? Linknya kalau bisa dibelajarkan. Oh iya. Sedang dibantu Mas Arief. RN WHW K89 JA W5 VE3L.
Sudah ya Bapak Ibu ya. Itu tuh sekalian kenaikin. Nah, Iya. ya, iya. Ini lagi kita kasih. Yang pertama tadi, ya, ya itu selesai. Terima kasih untuk atensinya. Kita lanjutkan untuk aktivitas yang pertama, yaitu perubahan paradigma belajar. Bapak Ibu sekalian, didasari dari filosofi Ki Hajar Dewantara yang biasa kita singkat dengan KHD. Di sini ada 5 poin yang harus digarisbawahi. Poin yang pertama adalah pendidikan yang menuntun. Artinya, anak diberi keleluasaan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Nah, coba saya kita paparkan berkenaan dengan poin yang pertama. Siapa Bapak pendidikan yang menuntut itu yang seperti apa? Monggo silakan. Baik, terima kasih Gusti. Kalau menurut saya masih belajar dari satu ini. Jadi pendidikan yang diawali dengan contoh, sehingga dalam praktiknya anak itu tidak kehilangan arah bagaimana cara mengaplikasikan apa yang sudah dilakukan. Terima kasih Pak Arfan yang memberikan contohnya. Guru sebagai contoh suri teladan untuk sekalian karena memang di sini berposisi sebagai menuntun dan mengarahkan para siswa kita. Kemudian poin kedua, menuntun sesuai kodrat keadaan. Nah, di sini masuk kodrat keadaan itu terdiri dari kodrat alam dan kodrat zaman. Menuntun sesuai lingkungan berkembang anak dan zamannya. Saya silakan Pak Amal untuk memberikan pendapatnya untuk poin yang kedua. Ya, siap. Berkaitan dengan kodrat zaman, kita sebagai guru dan pendidik harus masuk ke dalam zaman mereka. Jangan sampai kita ketinggalan zaman. Artinya kita berusaha untuk menuntun mereka sesuaikan dengan zaman mereka. Sebagai contoh, ketika mereka sudah
mengenal gadget, kita pun jangan sampai tidak mengenal gadget. Jika mereka sudah peka terhadap teknologi, kita pun jangan sampai kalah dengan teknologi. Artinya kita harus berada selalu di depan mereka. Ya, jangan sampai kita sudah. Terima kasih Pak Amal untuk pendapatnya. Jadi itu sekali ya. Dimana di sini kita sebagai guru jangan sampai ketinggalan istilahnya ya dengan perkembangan zaman dibandingkan dengan Pak Zaman. Itu sekali. Kemudian poin yang ketiga, anak yang dilahirkan di rumah selain atas yang sudah ditulis belum, tapi semua tulis dosen itu suram. Pendidikan yang berpilar di mana Pak? Ya, saya persilakan Bu Ani bisa memberikan pendapatnya. Baik, anak yang dilahirkan diumpamakan sebagai kertas yang sudah ditulis, tetapi semua tulisan itu suram. Pendidikan, berarti di sini pendidikan mempunyai peranan penting dalam dalam mengubah, bukan mengubah sifat ya, tapi mengubah mungkin mindsetnya, sehingga yang semula tidak tahu menjadi tahu, yang semula nggak paham menjadi paham, sehingga tulisan-tulisan yang ibaratkan disebut suram dengan dia menerima pendidikan, pengajaran dan seterusnya, maka lama-kelamaan itu akan hilang, sehingga mindsetnya akan berubah. Terima kasih Bu Ani. Betul sekali ya. Kemudian yang keempat, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Nah di sini untuk yang keempat, tentu saja namanya pengajaran dengan pendidikan itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan, dua komponen yang selalu saling bersinergi. Karena pengajaran itu merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk pencakapan kehidupan dalam secara lahir dan batin. Ya. Kemudian poin kelima itu budi pekerti atau perasaan yang merupakan perpaduan antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga dan penting untuk ditemukan. Itulah filosofi dari Ki Hajar Dewantara berkenaan dengan perubahan paradigma belajar. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Nah di sini saya tampilkan dokumentasi tentang menuntun murid sesuai bakat dan minatnya. Pertama di sini adalah kita semuanya pasti sama-sama mengetahui bahwa kita memiliki tradisi di Indonesia. Setiap kita mau mulai pembelajaran, kegiatan pembelajaran, aktivitas pembelajaran, selalu diawali dengan bagaimana Bapak Ibu? Berdoa. Iya, berdoa bersama. Dan itu merupakan suatu tradisi kodrat alam kita sebagai manusia. Dan di sini kita bisa sebut sebagai budaya sehari-hari. Kemudian yang kedua itu adalah kodrat zaman, ya, di mana kita harus sesuai dengan zaman yang kita jalani bersama. Dalam hal ini saat ini adalah zaman gadget, gitu ya, sehingga kita juga harus peka dan update selalu terhadap perkembangan gawai kita, ya, digital kita. Nah, kemudian di sini juga saya mengarahkan para siswa untuk pembelajarannya itu berliterasi melalui gadget masing-masing, dan dari hasil literasi itu para siswa bisa kombinasikan produk dalam bentuk pembuatan alat peraga. Dan di sini mereka mempresentasikan bagaimana alat peraga tersebut mereka buat. Dan di sini saya melakukan penguatan setelah mereka membuat alat peraga tersebut. Ya, dan ini memang bisa diterapkan dalam teknologi kita saat ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam hal ini membuat motor listrik ya Bapak Ibu, motor listrik yang merupakan salah satu prinsip dari cara kerja kipas angin, kemudian cara kerja mesin air dan sebagainya, ya, tentang penerapan gaya Lorentz atau gaya magnet. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Berikutnya mengenai teori kontrol. Nah, di sini untuk teori kontrol masih berkaitan dengan paradigma pendidikan. Udah di bawah. Di sini teori kontrol dikembangkan oleh William Glasser dalam kontrol teorinya yang berkembang menjadi choice theory. Dan di sini kita garis bawahi beliau itu mengungkapkan miskonsepsi yang di sini meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Artinya
Kata-kata miskonsepsi di sini adalah salah konsep. Di mana salah konsep ini adalah perlu adanya treatment pelurusan salah konsep tersebut. Di sini ada 4 poin yang kita garis bawahi. Yang pertama, ilusi guru mengontrol muridnya. Selama ini paradigma kita yang mengontrol murid kita adalah guru. Sepakat gak rekan-rekan sekalian? Bulan pendapat yang pertama, ilusi yang pertama, yang mengontrol para murid kita adalah para rekan guru. Nah, itu ilusi guru mengontrol muridnya. Sebenarnya ini perlu kita luruskan. Siapa sih sebenarnya mengontrol murid kita? Siapa? Coba saya minta pendapat dari Bu Awan, persilakan. Mengontrol murid adalah murid sendiri. Murid itu sendiri sebenarnya bisa mengontrol dirinya sendiri. Sama halnya dengan kita. Yang mengontrol diri kita juga adalah kita sendiri. Jadi tidak orang lain gitu ya. Makanya dalam hal ini ilusi guru mengontrol murid perlu kita luruskan. Karena yang mengontrol murid itu adalah diri murid masing-masing. Poin yang kedua, ilusi bahwa semua perbuatan positif efektif dan bermanfaat. Ya, ini juga perlu kita luruskan. Begitu juga dengan poin ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Padahal itu tidak yang seperti itu kejadian yang realitasnya. Ya, ilusi yang keempat, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Umumnya kayak gitu kan? Oke, kalau gitu saya minta pendapat Pak Teddy untuk poin yang keempat. Iya, terima kasih. Poin keempat itu bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu menurut saya memang tidak tepat karena memang memaksa itu adalah sebuah hal yang tidak boleh dilakukan. Artinya kalau terkait dengan poin nomor 4, berarti bukan orang dewasa yang harus memaksa hak terhadap yang belum dewasa. Jadi terima kasih Pak Devi dari nah, untuk pula ya, kita sebagai guru kita harus meluruskan miskonsepsi ini terhadap para murid kita, para siswa kita. Jadi ketika kita menemui kesalahan pada para siswa kita harus observasi dulu. Ya, kita harus bertanya dulu kepada siswa kita, kenapa melakukan kesalahan itu. Jadi tidak langsung menghukum, tidak langsung memaksakan terhadap kita untuk memberikan judge gitu kan, memberikan vonis gitu terhadap murid kita tersebut. Kemudian aktivitas yang kedua adalah disiplin positif. Oke, untuk disiplin positif, saya minta tolong sama Mas Arif. Silakan tolong dibacakan Mas Arif untuk disiplin positif. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yakni untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Ya, jadi inilah tujuan dari disiplin positif itu kita terapkan, kita implementasikan dalam proses pembelajaran di sekolah dalam skop besar, yaitu instansi sekolah. Setelah itu baru kita implementasikan dalam skop kelas. Supaya apa? Bisa ini yang kita perlu garis bawahi, menumbuhkan motivasi intrinsik. Kenapa? Karena kalau motivasi implisit yang sudah terbentuk dari diri siswa kita, dari para murid kita, maka itu akan memberikan dampak yang jangka panjang. Di mana di sini motivasinya tidak akan terpengaruh pada hukuman ataupun hadiah. Gitu ya. Jadi mereka itu melakukan kebaikan, melakukan disiplin secara sadar itu dari mana? Dari diri mereka sendiri, bukan karena takut dihukum, bukan karena takut diberikan, bukan karena itu ingin diberikan penghargaan kegiatan yang mereka lakukan dan sebagainya, tetapi berdasarkan dari kesadaran yang berasal dari diri masing-masing. Ya,
kita melalui doa bersama. Ya. Nah, di sini tentunya disiplin positif itu perlu kita realisasikan dengan menggunakan suatu jaringan. Apa jaringan itu? Suatu dimensi. Dimensi itu adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nah, apa sih nilai-nilai kebajikan universal? Monggo Pak Afan. Kalau dibacakan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai secara individu. Oke, terima kasih Pak Afan. Di sini untuk nilai-nilai kebajikan universal itu sebenarnya sudah kita jalani dalam keseharian. Dalam apa? Dalam profil pelajar Pancasila. Ada berapa dimensi rekan-rekan profil pelajar Pancasila itu? Ada 6 bagus sekali ya. Di mana dimensi yang pertama ya? Nah, di sini ya beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian bentuk kebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong, kreatif. Yang keempat, kelima kenalan kritis, dan yang keenam mandiri. Ini harus kita implementasikan dalam setiap pembelajaran kita. Oke. Untuk memperoleh disiplin positif. Oke, aktivitas yang ketiga adalah motivasi perilaku. Di sini diawali dengan kata-kata merdeka, motivasi perilaku manusia yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Menurut beliau adalah bagaimana sih merdeka itu? Silakan ulang, Nina. Bagaimana merdeka menurut Ki Hajar Dewantara? Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cocok buat memerintah diri sendiri. Oke, terima kasih. Ya, jadi tentunya di sini kata-kata merdeka saat ini adalah kita bisa implementasikan ke depannya adalah IKM, kurikulum merdeka. Nah, namun kata-kata merdeka ini artinya apa? Tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi kita yang akan menentukan kata-kata merdeka itu bermakna nggak bagi diri kita. Kita yang bisa membentuk diri kita. Setelah itu kita juga bisa membentuk para peserta didik kita. Dengan kata-kata merdeka di sini bukan berarti lepas, tidak ada panduannya, tidak ada patokannya. Ya, tetap ada panduan peraturannya seperti itu ya. Merdeka belajar. Ya. Oke, dari sini ada teori motivasi perilaku manusia. Menurutnya di dosen ada 3 macam. Yang pertama itu motivasi eksternal, kemudian ada motivasi internal. Nah, motivasi yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, berarti ini motivasi ini berasalnya adalah kategorinya masuk ke dalam motivasi eksternal. Kenapa? Karena apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya itu tujuannya apa? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya, siswa datang terlambat ke sekolah. Nah, terlambatnya itu dalam durasi 10 menit. Nah, di sini motivasi yang berasal dari diri siswa itu, ya, dia takut, aduh nanti saya ini begitu sampai di sekolah pasti saya kena hukuman. Gitu. Nah, karena motivasi itu adalah karena dasarnya takut karena terkena hukuman, maka itu masuk ke dalam motivasi eksternal yang berasal dari luar diri si siswa tersebut. Ya. Nah, poin yang kedua itu adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Biar dapat pujian gitu. Kita melakukan sesuatu hal supaya kita dapat pujian. Siswa melakukan hal yang positif, tetapi untuk mendapatkan pujian seperti itu. Nah, itu motivasinya masih ada dalam kategori motivasi eksternal. Dan ini belum apa ya istilahnya, belum kategori motivasi yang bisa membekas dalam dirinya. Ya, sebaiknya motivasi yang baru itu motivasi yang bagaimana? Motivasi yang ketiga, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Nah, di sini saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi, apa yang dilakukan oleh
murid-murid kita, hal-hal positif yang dilakukan oleh murid-murid kita itu tidak untuk mendapatkan penghargaan, tidak untuk mendapatkan hadiah seperti itu. Nah, itu dilakukan berdasarkan kesadaran motivasi dari dalam dirinya sendiri. Mereka ingin berprestasi secara akademik, mereka ingin juara kelas. Itu karena ya mereka ingin maju untuk kemajuan diri sendiri seperti itu. Nah, itu masuk ke dalam kategori motivasi di internal. Dan disinilah tujuan disiplin positif seperti itu ya, rekan-rekan sekalian, teori motivasi. Nah, di sini ada studi kasus untuk teori motivasi. Kasus yang pertama, saya minta bacakan kolom kepada Ibu Teta, dipersilakan. Kasus yang pertama, sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Oke, langsung aja segera dijawab. Menurut Bu Teta, motivasi Ibu Teta mengajar di kelas hadir tepat waktu. Motivasi saya sih agar pembelajarannya dapat tercapai semuanya yang sudah dirangkai dalam perencanaan pembelajaran saya. Oke, terima kasih Bu Teta. Kita berikan tepuk. Satu lagi, saya minta pendapatnya dari Pak Didit. Bagaimana untuk kasus yang pertama? Ya. Ya, untuk kasus yang pertama, guru ini memang harusnya hadir pada waktu. Satu, untuk memantau kehadiran kelas. Dua, sebagai contoh bagi anak-anak. Jadi guru nggak boleh telat juga, supaya anak-anak bisa disiplin. Kemudian yang ketiga, benar seperti Bu Teta, bahwa dengan tepat waktu berarti untuk mencapai indikator yang kita inginkan itu bisa lebih tepat, lebih ya. Dilanjut untuk kasus yang kedua, Pak Didit. Oh, dibaca dua. Kan harusnya yang kedua. Oh, yang kedua. Ini yang pertama. Dilanjut, dipersilakan. Yang kedua, Dian kurang menguasai pelajaran matematika. Pada saat pelajaran berlangsung, Dian lebih banyak diam atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat Pak Eko menanyakan pertanyaan, Dian gugup, tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi dan tiba-tiba gagap saat berupaya menjawab. Seluruh kelas tertawa melihat gagapnya Dian. Pak Eko membiarkan Dian ditertawakan. Dian malu luar biasa. Pak Eko meminta Dian maju ke depan kelas sambil menunjukkan hidungnya. Oh, menunjuk hidungnya ya. Karena tidak bisa menjawab pertanyaan, kelas makin gaduh dan anak-anak tertawa melihat Dian di depan kelas memegang ujung hidungnya. Bagaimana pendapat Anda tentang kasus ini? Menurut saya, di situ kan saat dia gugup terus nggak sengaja jatuhin tasnya dari kursi, itu kan anak-anak pada menertawakan, sedangkan Pak Eko hanya membiarkan Dian ditertawakan. Harusnya nggak seperti itu. Harusnya Pak Eko bisa menangani kelasnya. Gimana caranya supaya teman-temannya itu dapat menghargai si Dian yang sudah mau untuk maju. Ya, harusnya diberi penghargaan atau apresiasi, bukannya malah ditertawakan. Terima kasih Pak Didit. Iya. Betul sekali apa yang disampaikan tadi ya. Berikutnya adalah di sini ada perbedaan atau identitas yang akan diberikan dari hukuman, konsekuensi dan restitusi. Jadi di sini akan ada materi tentang hukuman, konsekuensi, restitusi. Nah, di sini untuk hukuman itu umumnya di sini ada kategorinya adalah identitas. Maksudnya apa? Artinya umumnya kalau kita dulu itu memberikan hukuman kepada siswa, nanti akan berimbas akan bagaimana identitasnya adalah kegagalan bukan tugasnya. Kenapa? Karena kita memberikan hukuman kepada para siswa, di mana hukuman ini imbasnya, efeknya ya itu apa saja. Yang pertama, sesuatu itu yang menyakitkan itu harus terjadi. Contohnya kasusnya kedua tadi, harusnya sebagai seorang guru itu justru memberikan apresiasi kepada siswa yang mau maju ke depan, bukannya malah membiarkan siswa tersebut ditertawakan teman-temannya seperti itu. Kemudian untuk hukuman
tidak nyaman bagi murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Pastinya kalau udah malu gimana perasaannya, ngebekas kan? Kalau udah ngebekas, efeknya ke anak terhadap kamunya bagaimana dia? Bagaimana efeknya? Silakan Pak Diki. Kalau sudah membekas, efeknya kepada anak-anak nanti si anaknya mentalnya down, kemudian motivasi untuk belajarnya turun, kemudian dalam bersosialisasi juga mereka pasti bakalan beda, bakalan malu. Iya, ya. Maka anak itu bisa jadi malah nggak suka pelajarannya gitu ya. Nah itu salah satu pemicunya. Ya, makanya di sini ada konsekuensi, di mana konsekuensi ini ya ini bisa membentuk identitas menjadi sukses. Apalagi ditambah dengan restitusi, karena konsekuensi ini adalah treatment sesuatu itu harus terjadi sementara restitusi merupakan pilihan. Jadi nanti misalkan kalau misalnya ada para siswa, ada siswa satu orang siswa ini kebetulan tidak menggunakan atribut secara lengkap, ya. Misalkan nggak pakai dasi sampai ketiga, kemudian siswa ini ditanya sama gurunya, kebetulan lewat terus ditanya sama gurunya, kenapa kamu tidak menggunakan dasi sampai ketiga? Nah, siswa tersebut menjawab karena buru-buru tadi pagi kesiangan, gitu kan, guru saya. Akhirnya si guru pikir ini memberikan dua pilihan. Pilihan yang pertama adalah siswa tersebut bisa menghubungi orang yang ada di rumahnya untuk membawakan atributnya ke sekolah, lalu digunakan oleh siswa tersebut. Pilihan kedua, siswa tersebut tetap tidak menggunakan atribut, tetapi dicatat dalam poin pelanggaran seperti itu. Itu diberikan pilihan. Nah, apabila siswa tersebut memilih pilihan yang pertama, berarti kita sebagai guru harus bisa menerima bahwa siswa tersebut ada usaha untuk memenuhi kelengkapan atribut sekolahnya, itu tetap kelengkapan atribut seragamnya, walaupun harus menunggu dia dari sama ibunya dari rumah sampai ke sekolah seperti itu ya. Kita apresiasi, kemudian tidak perlu kita berikan kita masukkan ke dalam catatan poin pelanggaran karena ada usaha tersebut tetap untuk menggunakan kelengkapan atribut seragamnya. Tapi kalau siswa tersebut memilih poin yang kedua, berarti ya di rumahnya tidak ada orang yang bisa mengantarkan atributnya itu ke sekolah sehingga tidak bisa menggunakan kelengkapannya. Nah, terpaksa masuk ke dalam catatan poin pelanggaran. Itu maksud dari restitusi. Nah, kemudian di sini untuk hukuman pun untuk perilaku tidak akan berjalan ya. Murid itu ya bila murid tidak takut, maka perilaku tidak akan berjalan bila murid tidak takut ya. Murid tetap aja melakukan pelanggaran itu gitu kan. Bisa aja kayak gitu ya kalau muridnya gimana? Ngedablek atau tidak jerah gitu dengan hukuman yang ada gitu kan. Kemudian sistem juga tidak akan berjalan bila murid tidak takut seperti itu ya. Nah, untuk konsekuensinya penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Tapi kalau restitusi itu masalah bisa terpecahkan. Murid juga belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Dia merasa bersalah, maksudnya sadar dengan kesalahannya, tidak menggunakan atribut seragam yang tetap, tetapi dia mau bertanggung jawab untuk memenuhi kesalahannya tersebut, gitu ya, untuk membayar kesalahannya tersebut. Gitu. Oke. Di sini untuk hukuman pun juga ada sisi negatifnya, yaitu ada mode paksaan. Sementara untuk konsekuensi di sini ya tidak akan ada mode paksaan sehingga yang bekerja adalah stimulus respon. Kemudian di konsekuensi itu juga mendorong kepatuhan, sementara di hukuman mendorong menyalahkan diri. Untuk restitusi di sini ya metodenya adalah dari kontrol sehingga mendorong disiplin positif ya. Dan di sini akan tercipta yang namanya disiplin positif tersebut. Berikutnya ada dampak dari hukuman. Dampak pada muridnya itu, murid bisa di mana? Yaitu tadi yang disebutkan tadi, murid itu bisa malu, rendah diri gitu kan. Kemudian jadi bisa juga marah, tetapi marahnya di mana? Terpendam di hati gitu kan. Sebenarnya mungkin murid itu
menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Pendapat dari dosen tahun 2001. Dan restitusi juga. Dan restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi terkait masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya, ini juga pendapat dari dosen dari tahun 1996. Terima kasih Pak Adi. Jadi itulah pengertian dari restitusi, di mana restitusi ini inilah yang sebenarnya kita gulirkan kepada para siswa kita, kepada murid kita. Ya, para ibu sekalian. Masih baca. Oke. Aktivitas yang keempat adalah keyakinan kelas. Nah, kenapa keyakinan kelas? Kenapa tidak melakukan kelas? Nah, mari sama-sama kita lakukan. Mengapa kita memakai peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai motor? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kalau pakai helm gimana? Pasti jawabannya adalah untuk keselamatan. Kalau untuk memakai masker, jawabannya pasti karena untuk kesehatan. Ya, itu kenapa? Karena adanya apa sih? Keyakinan kan? Keyakinan kita untuk keselamatan, untuk kesehatan. Ya. Nah, begitu pula untuk keyakinan sekolah atau kelas. Nah, di sini pembentukan keyakinan sekolah atau kelas pertama, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Jadi yang namanya keyakinan kelas kayak tadi ya Bapak Ibu, sebelum kita mulai pembelajaran desain, saya usulkan dulu atau saya ajukan dulu untuk keyakinan belajar bersama, dan di situ disepakati bersama. Artinya nanti di sini keyakinan kelas itu bisa dibuat secara bersama-sama dengan para siswa sebelum kita memulai pembelajaran, sehingga nanti disiplin pembelajaran itu akan tercipta selama kita proses belajar mengajar, dan itu dilakukan konsisten dari dalam diri siswa, karena yang membuat keyakinan kelas adalah para siswa tersebut, bukan kita. Kita hanya memediasi, hanya mengarahkan untuk mereka sepakat atau tidak terhadap keyakinan kelas yang mereka buat bersama. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Dan tidak perlu terlalu banyak, dan ini salah satu dokumentasi ketika pembuatan keyakinan kelas di kelas 12 IPA 4 ya, mereka menuliskan sendiri poin-poin keyakinan kelas untuk belajar fisika bersama saya. Nah, di mana keyakinan kelas ini bisa direvisi Bapak Ibu sesuai dengan kebutuhan pada saat yang kita butuhkan, gitu ya, bisa direvisi. Kemudian, nah Bapak Ibu, punten, saya minta kita bersama-sama silakan diri dulu. Kita goyang sedikit ya Bapak Ibu, kita goyang sedikit saja sedikit. Ketika saya minta tepuk pagi, kayak sekali, tepuk siang, tepuk 2 kali, tepuk malam setengah aja. Kenapa? Nggak usah ada suara. Kalau malam itu identiknya dengan sunyi, identiknya. Oke, Ibu Bapak, tepuk pagi, siang, malam. Oke, masih ke bawah dulu konsentrasi. Kita ulangi, tepuk siang, malam, pagi, siang, malam. Oke, malam, tepuk ya, terima kasih. Berikutnya kita menyanyi bersama, semua sudah konsentrasi. Pernah dengar lagu Tanjung Perak Bapak Ibu? Oke, silakan. Mungkin Ibu Intan bisa membantu. Ketika ambil ya, Siapa takut siswa ibu jangan cium, siswa susu jangan kalau kita buat siswa saling, kita buat siswa saling. sekali lagi. Tanjung Perak tapi lalu ayo nanya siapa takut siswa ibu jangan cium, siswa susu jangan kalau kita buat siswa saling, kita
warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke Pak Mangga. Saya minta bang. Ada nyanyi ya, ada nyanyi ya. Terlalu lama. Hah? Ini senenya mana? Waalaikumsalam. lagi rotinya? Bukan roti tahu makan. Tanya antar hilang. Iya, lo lanjutin aja. Yang mana stoknya? Apanya yang mana? Hah? Stoknya yang mana? Aku nggak tahu. Nah, siapa tanya diri tanya diri. Apa tuh stoknya mana stoknya? Hah? Stoknya mana? Ini kan udah stop. Emang belum nih? Oh belum nih, tinggal stop nih, tinggal silang. Oh, udah. Iya. Mau diakhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir. Puji syukur kita panjatkan. Hari ini kita bisa berbagi, bisa bersilaturahim, bisa memberikan sesuatu yang terlebih untuk mana diri kita. Karena ketika kita sudah berbagi, kita sudah menjadi manusia yang mulia. Kemudian doa dan salam semoga tercurah kepada saudara kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang berbahagia, hari ini saya ingin mendefinisikan tentang budaya positif yang dapat kita implementasikan, kita aplikasikan di sekolah kita. Tentu ketika sebuah budaya kita lakukan, begitu menjadi sebuah kebiasaan, akan memberikan dampak-dampak positif untuk jangka pendek, apalagi untuk jangka panjang. Nah, hari ini ada 7 poin yang ingin diharapkan dalam pertemuan hari ini adalah yang pertama, adanya perubahan paradigma pemahaman bisnis positif, motivasi perilaku manusia yang jelas, fungsi kontrol restitusi, segitiga restitusi dan praktik penerapan budaya positif. Next. Bapak Ibu, ada 5 teori kontrol ketika kita melakukan proses restitusi. Pertama adalah kita sebagai orang yang membuat rasa bersalah. Yang kedua, kita sebagai penghukum. Yang ketiga, kita sebagai teman. Yang keempat, kita sebagai pemantau. Dan yang kelima adalah kita sebagai manajer. Dari kelima teori kontrol tersebut tentunya punya kelebihan dan kekurangan. Yang mana yang paling ideal kita lihat satu-satu. Ketika seseorang berposisi sebagai penghukum, kita akan berusaha bahwa kita tuh bisa memberikan efek jerak. Kita bisa membuat anak tuh di bawah kita. Kita membuat anak tuh down, membuat anak tuh merasa bahwa apa yang mereka lakukan tuh benar-benar salah. Gitu. Nah, dan ada ciri kalimat yang mewakili bahwa kita tuh sebagai seorang penghukum. Misalkan, Afwan, kamu lakukan ya, kalau enggak awas ya. Ini contoh. Ini contoh bahwa kita tuh sudah mengancam, sudah memberikan sesuatu yang bisa menghukum mereka. Gitu ya. Secara budaya positif, dulu tuh kita menganggap itu benar. Tapi ternyata selama yang kita lakukan ini salah. Ya, makanya harus ada perubahan. Itu kalau kita posisi kontrolnya sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah. Nah, biasanya kalau yang seperti ini nih lebih kepada hal yang bersifat persuasif. Dan biasanya intonasi yang digunakan itu rendah dan melakukan pendekatan. Karena ini mencoba untuk mengarahkan anak-anak agar mereka merasa mereka itu bersalah. Gitu. Sebagai contoh, suatu hari Afan tidak mengerjakan PR. Kemudian Afan saya hampiri, kemudian saya sampaikan, Pan, hari ini ibu itu kecewa loh sama kamu. Hari ini kecewa loh sama kamu. Nah, dengan kita mengatakan kita kecewa, maka ada stimulus di hati Afan. Ternyata itu cuma jawaban beramal. Ya. Tapi gue salah. Nah itu
posisi kontrol kalau kita sebagai pembuat rasa bersalah, gitu ya. Kemudian yang ketiga itu posisi kontrol sebagai teman. Biasanya kalian seperti ini ada guru-guru seperti menjadi teman bagi mereka. Bagi contoh Pak Tepi misalkan, Pak Tepi selalu berusaha untuk menjadi teman bagi mereka, menjadi orang yang dapat berbagi dan dibagi. Dan sebagai contoh ada kalimat seperti ini, ketika anak-anak sedang ramai di kelas, kemudian Pak Tepi ngomong, ayolah kalian masuk begini terus sih, bantu bapak dong. Artinya lebih kepada posisi kita sebagai teman mereka, gitu ya, berikan bahasa-bahasa yang memberikan seperti itu. Kemudian ada lagi, emang kamu lupa kalau selama ini bapak udah bantu kalian, gitu. Jadi ini balasan kalian, gitu ya. Nah dari situ mereka akan sadar apa yang mereka lakukan itu tidak tepat. Yang keempat adalah posisi kontrol sebagai pemantau. Nah, kalau memantau ini berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi ketika seorang siswa melakukan sebuah pelanggaran, maka kita tanya nih, peraturannya apa di sini? Kemudian kalau kamu sudah melanggar peraturan, kira-kira konsekuensinya apa? Kita mengarahkan mereka untuk berpikir. Dan yang terakhir, nah ini posisi yang menurut saya paling ideal. Mengapa? Karena yang pertama, kalau posisi manajer itu kita berusaha untuk menanamkan kepada mereka bahwa yang mereka lakukan itu tidak tepat. Ya, tidak tepat. Jadi bukan salah, tapi tidak tepat. Ya, kemudian yang kedua, mempersilahkan murid bertanggung jawab. Ini mengarahkan kepada mereka untuk bertanggung jawab. Kemudian mendukung murid agar menemukan solusi. Karena restitusi adalah mengembalikan, memperbaiki apa yang tidak tepat, memperbaiki apa yang salah menjadi benar, menjadi lebih baik. Itu restitusi. Nah, makanya posisi control manager ini yang paling ideal. Contohnya hari itu apa tidak mengerjakan tugas. Nah, kalau kita posisi sebagai manajer, maka yang kita lakukan atau yang kita katakan bukan apa kamu tidak mengerjakan PR, kamu nggak tahu ada PR, bukan, tidak seperti itu. Tapi kita sampaikan kepada Advan, misalkan seperti ini, Advan, kita punya keyakinan, kan kita sudah sepakat bahwa ketika tugas sudah diberikan harus dikerjakan. Advan lupa. Nah, setelah ada dialog seperti itu, Advan itu akan menjawab, baik Pak, nanti saya akan melakukan perbaikan. Nah, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu hari ini? Advan menjawab, baik Pak, nanti saya akan menanyakan teman, kira-kira untuk tugas ini seperti apa, dan nanti akan saya kerjakan. Nah, itu salah satu studi, itu salah satu contoh penanganan teori kontrol sebagai manajer, gitu ya. Oke, yang berikutnya next. Nah, ini dahulu tuh kita kalau menemukan anak yang bersalah, itu pasti langsung kita hakimi dia, langsung kita judge dia. Misalkan Ilham suatu hari bercanda dengan temannya di kelas, kemudian dia lemparkan penghapus ke wajah temannya itu. Pasti sebelum kita memahami tentang restitusi, pasti kita langsung menyalahkan, langsung menghakimi dia. Tapi dalam segitiga restitusi ada tiga tahap. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi kita mencoba untuk membuat mereka stabil dahulu. Artinya, sebagai contoh, ada ungkapan seperti
ini, ibu juga pernah, atau bapak juga pernah bersalah. Itu namanya kita membuat mereka stabil, artinya tidak langsung menyalahkan. Ya, itu namanya menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah validasi kebutuhan, membenarkan. Makanya kita heran, kan di Destinus itu ada membenarkan. Sebagai contoh, yang tadi kita berusaha untuk membenarkan apa yang mereka lakukan, tentunya dengan alasan-alasan. Sebagai contoh, kamu boleh saja melakukan itu, tapi kamu harus bisa mempertanggungjawabkan. Itu namanya memvalidasi. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kamu yakin? Ya, kamu yakin apa yang telah kamu lakukan? Jadi menanyakan kepada mereka keyakinan yang mereka lakukan. Itulah ketiga tanpa segitiga diskusi. Lanjut. Lanjut. Berikutnya, ya ini di awal tentu ketika kita ingin mengawali sebuah budaya positif, setelah kita berdoa, tentunya kita menanamkan keyakinan, ya, kesepakatan kepada anak didik kita, sehingga ketika mereka keluar dari jalur, ketika mereka melakukan suatu pelanggaran, kita bisa mengembalikan mereka terhadap keyakinan yang telah kita sepakati, sehingga tahapan-tahapan restriksi dapat kita laksanakan. Yang berikutnya, next. Oke, yang berikut adalah ketika kita sudah membuat kesepakatan, membuat keyakinan keras, kita bisa melakukan contoh budaya positif juga dengan pelaksanaan asesmen awal. Itu asesmen diagnostik untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mereka terhadap apa yang akan kita sampaikan. Berikutnya, ya, yang itu adalah budaya positif tentang pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran yang menyesuaikan dengan kebutuhan, pembelajaran yang menyesuaikan dengan keinginan. Ya, kita harus bisa menyesuaikan apa yang kita mau pelajari dengan kebutuhan zaman, dengan kebutuhan siswa. Artinya pembelajaran itu harus berpihak kepada murid. Nah, contohnya ini, ketika pembelajaran guru A, dia memberikan sebuah pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Berikutnya, lanjut. Ya, ini salah satu juga penerapan budaya positif dalam pembelajaran, yaitu dalam bentuk berkolaborasi. Kita mencoba untuk membiasakan anak-anak berkolaborasi dengan temannya. Makanya metode-metode diskusi itu sangat penting untuk dilakukan sehingga dia bisa bersosialisasi berkolaborasi. Kemudian ketika dalam pembelajaran tentunya penggunaan gadget pun, penggunaan gawai dengan bijak menjadi salah satu contoh penerapan budaya positif dalam pembelajaran. Nah, ini juga salah satu contoh bagaimana mereka bisa berkolaborasi dan menyampaikan apa yang telah mereka diskusikan dalam kelompoknya. Lanjut. Nah, dan di akhir mereka melakukan refleksi, apa yang mereka terima, apa yang mereka rasakan, apa yang akan mereka lakukan ke depan, ya, dalam proses pembelajaran. Oke, lanjut. Nah, di sini ada 7 pertanyaan yang semoga ya Bapak Ibu bisa membantu menjawab. Coba tolong Pak Afan bantu menjawab nomor 1, Pak Afan. Terima kasih Bapak. Apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Anda? Apa penting? Karena lingkungan itulah yang membuat seorang ilmu. Kalau misalnya kita berupaya untuk menumbuhkan
nilai positif, jika lingkungan yang negatif, maka akan sulit keselarasan pemerintah itu. Luar biasa Pak. Boleh ambil tolong satu. Yang pertama maaf ya. Terima kasih. Yang kedua, tolong bisa Arif bantu. Apa harapan ke depan tentang murid yang ada belajar di sekolah? Jadi harapannya murid-murid tidak hanya menekankan tentang IQ saja, tapi EQ-nya juga berkembang, SQ-nya juga berkembang. Jadi antara intelijensi dengan budi pekertinya berkembang bersama. Terima kasih Mas Arif. Ini dari kedua, dan yang ketiga, mohon bantuannya Bu Farahini. Kompetensi apa yang ada harapan untuk suami istri bisa dinanti secara umum. Harapan saya dengan mengikuti kegiatan koordinasi ini, saya jadi mampu mengembangkan hubungan yang lebih positif yang mendukung belajar siswa. Luar biasa Bu. Terima kasih Bu ini. Dan yang terakhir, tolong Mbak Intan. Nomor 7. Bagaimana rencana ke depan Anda setelah mengikuti diseminasi secara daring ini? Diharapkan dapat diterapkan dalam budaya positif ini dalam mengajar sehari-hari kepada anak-anak. Baiklah Bapak Ibu, di grup sudah dikirimkan link refleksi. Mohon maaf refleksinya. Nah, sekian untuk hari ini. Satu hal bahwa yang harus kita camkan adalah budaya positif ini harus kita biasakan. Ketika kita sudah membiasakan hal yang baik, tentu hasilnya pun akan baik. Terima kasih untuk hari ini. Kita berdoa semoga selalu bisa mengembangkan budaya positif dimanapun kita berada. Satu pesan dari saya adalah jangan rendahkan dirimu untuk memperoleh sesuatu, tapi rendahkan hatimu untuk memberikan sesuatu.